Pertanyaan berikutnya datang dari Ibunda Zafira, kelas 3 Atin. Bagaimana cara mengetahui minat dan bakat, baik dalam hal pelajaran maupun aktivitas harian? Satu lagi Wisa, datang dari Ibunda Faizal, kelas 3 Al-Maun. Kalau ketidakfokusan anak dalam hal mengerjakan sesuatu, apakah itu ada kaitannya dengan perkembangan dulu sewaktu bayi? Apakah ada tahapan yang terlewat? Lalu bagaimana cara memunculkan fokus anak dalam hal memperhatikan penjelasan atau menghafal Al-Quran? Silakan Bu Isa. Kalau tadi saya tulis verbal itu maknanya adalah kata-kata ya. Kalau bunyi vokal itu gini, itu bunyi vokal. Kalau tadi konteksnya dari perbandingan otak pria wanita, ya. Kalau nanti secara definisi yang jelas tentu akan beda, ya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan adalah verbal itu kata-katanya, ya bunyi vokal itu tadi. Atau kalau bapak-bapak gini, itu bunyi vokal makna dari situ tadi, ya. Minat dan bakat ini tentu ada kajian khusus ya. Nanti Bunda misalnya nih mau belajar tentang minat bakat, ya silakan kita bikin seminar lagi satu saat bisa. Atau kalau Bunda mau belajar sekarang, bisa cari searching lah YouTube tentang bagaimana mengetahui minat dan bakat anak. Itu banyak lah sekarang. Ya, narasumber-narasumber yang cerita, termasuk kami ya. Saya juga ada di YouTube tentang cerita tentang bakat. Karena itu adalah kajian tersendiri yang sangat-sangat detail juga. Ya. Kemudian bagaimana fokus untuk seseorang ya anak-anak ini? Apakah ada masalah di bayi ya? Sebetulnya nggak mesti karena masalah waktu dia bayi dan sebagainya. Ini multifaktorial. Ada lagi yang kita harus perhatikan yaitu watak anak. Ya. Ada beberapa watak orang tua menganggapnya nggak konsentrasi, padahal dia konsentrasi. Watak-watak ekstrovert itu konsentrasi walaupun dengan gaya belajar yang kinestetik, loncat sana, loncat sini, gerak sana, gerak sini seperti itu. Ya. Watak juga belajar watak ada kajian tersendiri ya, karena memang ada watak-watak tertentu yang kita harus pelajari yang ada kaitannya dengan konsentrasi. Ya, nah kemudian kalau bicara lagi fokus untuk memunculkan fokus, ada banyak yang belum tahu bahwa yang namanya fokus memperhatikan sesuatu di depan dengan sangat seksama, itu memang nggak lama, menitnya nggak lama, Bu. Maksud Bu Isa gimana menitnya nggak lama? Jadi penelitian para ilmuwan mengatakan kalau kita fokus terhadap satu yang di depan ini, di depan apa yang kita lihat, itu berdasarkan umur. Dan nanti tahunnya diganti menit. Ya. Anak 3 tahun, fokus itu 3 menit. Anak 4 tahun, 4 menit. Anak 5 tahun, 5 menit. Anak 7 tahun, 7 menit. 10 tahun, 10 menit. 12 tahun, 12 menit. Di atas 12 tahun sampai seusia kita 15 menit. Ya. Saya tadi juga perhatikan ayah bunda 15 menit memperhatikan saya cerita. Setelah 15 menit pasti ada gerakan. Atau ngapain? 15 menit lagi gitu. Anak juga gitu, Bun. Jadi bukan berarti guru misalnya memberikan penjelasan 40 menit sampai 1 jam dia begini terus nggak gitu. Kalau dia 10 tahun, dia 10 menit, habis itu dia gerak-gerak sebentar dulu, 10 menit lagi. Gerak-gerak sebentar dulu, 10 menit lagi. Oke? Jadi ini yang harus kita pahami. Faktor-faktor inilah nanti yang mempengaruhi bagaimana anak menangkap pelajaran itu. Belum lagi juga tadi faktor emosinya ya. Dan makanannya juga ya, Bun. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan ya.